caci maki saja diriku bila itu bisa membuatmu. Kebetulan gue adalah orang yang tidak pernah mempercayakan harapan tuh ke seseorang, jadi gue nggak pernah ngerasa di ghosting. Pantesan. Nah itu akibatnya. Ya mungkin dari teman-teman kali ya. Apa sih yang kalian ya kenal lu, jangan tahu kenal lu apa sih ghosting itu apa sih kenal. Dan itu gue alamin yang kayak aduh gue nggak cocok untuk kegiatan untuk situasi ini gitu. Tapi gue nggak langsung jauh sama teman-teman gue ini kayak perlahan-lahan tuh gue tuh kayak menolak pertemanan gue ini. Tapi komunikasi tetap Prat. Cuman kalau untuk beberapa kategori tuh gue langsung menghilang. Kayak contohnya kita jalan yuk, tar dulu gitu kan ya. Kita iya. Ya makanya itu kalau misalnya masih gue bisa sanggupi gue ikut. Tapi kalau misalnya membawa dampak negatif atau buruk buat gue tuh gue langsung gue tolak, langsung gue hilang gitu. Oke. Jadi nggak gue paksa. Bentar Frat, geng lu nyopet kali. Iya kayak kriminal gitu. Gue ikut geng terminal gitu. Kita perlu kan, maksudnya kita perlu memperdalam berarti ya. Maksud gue tadi menarik kasusnya nih. Karena kalau ada kegiatan yang tidak positif tidak ikut ya kan ya. Tapi kalau ada kegiatan positif dia ikut. Sebenarnya circle itu circle apa gitu, maksudnya tuh di perkuliahan ya. Iya teman kuliah. Gitu. Teman kuliah. Ya tolong diedor. Ya, kalau mau menyebut circle-nya sebut juga temennya. Apa? Alfamart. Ya oke. Iya. YouTube ya kan? Ya kan itu kan dalam perkuliahan kan. Iya. Pasti ya kita ngerti lah ya, di kuliah itu kan pasti macem-macem. Meskipun juga fakultasnya macem-macem juga. Iya. Tapi kan juga bentuk pergaulan juga macem-macem. Nah, yang lu maksud tadi ketika ada kegiatan yang ya tidak positif ya, akhirnya lu memutuskan no squee ya kan ya gitu kan ya. No squee. Itu contoh kegiatannya apa tuh? Nyopet. Begal. Kan maksudnya karakter baik buruk kan tergantung pandangan seseorang kan Prat. Yeah. Ya bagi gue ini adalah batas gue untuk menolak, tapi mungkin bagi kalian ini masih bisa ditolerir. Contohnya. Kalau misal kegiatan yang gue ambil tuh kayak nongkrong, makan bareng, kayak main, hangout gitu-gitu gue ambil, ikut namanya juga relasi kan, bangun relasi gitu. Okay. Nah, yang bisa gue kontrol itu misalnya namanya juga anak rantau, misalnya uang terbatas nih. Ketika teman gue ini orang hedon semua, ngajakin gue hedon tiap hari, ya nggak mungkin gue paksain gue sampai minta duit ke mak gue cuman buat ngikutin kemauan gue dan kemauan teman gue, nggak mungkin kan. Jadi gue kontrol nih, ya nggak ikut lah, kayak ngapain lah gitu kan. Habisin duit, gue terbatas. Nah, yang no squee, ya kan gitu. Nah, yang gue tolak mentah-mentah nih, ketika teman gue tuh udah ngajak hal-hal yang ya itulah. Itulah. Yang wartawan. Paham lah ya. Ya itu ngapain gue bela-belain cuman demi menjaga pertemanan kita toh. Sebenarnya kalau peer itu kan nggak cuman, makanya kalau kita tuh berteman tuh ya jangan satu peer lah kalau bisa. Kita tuh harus ada keseimbangan. Ketika kita punya teman yang nongkrong, kita harus juga punya teman berdoa, punya teman organisasi, punya teman sosial gitu-gitu. Jadi kita tuh punya keseimbangan. Ini kok kayak jangan ghosting sih anjir, udah lewat. Udah lewat anjir. Iya. Kayaknya sih kok gue jadi narasumber. Episode-nya ganti deh. Curcol Natali. Diam. Balik ke konteks nih Prat. Tadi mancing nanyanya kayak gitu, Tapi kagak ghosting namanya Prat. Gak apa-apa. Ini tenang ini kecerewetan perempuan jadi ini kayak gitu. Gak apa-apa. Tapi ya bagus ya, maksudnya ya itu dalam pertemanan pun juga. Iya. Nih Bisa. Haus. Gak apa-apa. Dari kan minum dia dong. Iya. Kita juga enggak. Ya, banyak ngomong.
Tapi Yohane bener, contohnya tuh bagus. Iya. Maksudnya ini juga buat mengedukasi buat ya penonton nanti ini ya hati-hati juga milih circle pertemanan gitu. Kan ya benar, circle pertemanan pun dalam sebuah geng aja kan ya bisa gitu berarti ya. Berkata bukan geng lah, mungkin kita bisa bilang ya contoh mungkin teman kompleks atau mungkin juga bisa di lingkungan gereja juga. Tuh. Nah, berarti sebenarnya Denny nggak ghosting menurut? Hilang tapi berat. Sampai gue bilang, lu gitu lu nggak pernah nongkrong lagi lo sama kita. Nah, cuman begini, itu kan anggapan dia, ya kan ya. Cuman kan dia punya alasan akhirnya kan, punya alasan kenapa dia menghilang, bahwa menurut dia sendiri circle itu tidak baik, ya kan gitu kan ya. Dan tanda kutip begitu, tidak baik, ya kan gitu. Meskipun ada juga hal-hal baik yang dilakukan, ya kan gitu kan ya. Bukan semuanya nggak baik, tapi ada karena bagusnya si Natalie adalah dia punya batasan untuk dirinya sendiri. Dia memfilter. Banyak orang tuh nggak punya itu. Tumben gue dipuji. Gitu, karena sekali doang. Ntar gue dikomentarin. Iya kan? Karena banyak orang nggak punya itu. Self control ya. Iya, self control itu nggak punya. Nah, ghosting ini juga orang nggak punya itu tadi, self control. Menggebu-gebu. Karena dia maunya senangnya aja. Betul. Ketika diajak susah nggak bisa. Itu dibilang ghosting. Jadi ketika sudah mengalami kepahitan atau yang sekarang disebut dengan kekecewaan, karena ditinggalkan begitu aja. Enggak, gue maunya seneng aja. Nggak bisa. Nggak bisa seperti itu. Hidup aja berputar. Iya. Kadang di atas, kadang di bawah. Betul. Kadang di bawah nggak ke atas kata. Iya. Macet ya. Di bawah capek, yang di atas nggak mau gantian. Iya. Tapi ya bukan hanya tentang percintaan akhirnya ghosting, persahabatan juga. Tadi yang dibilang bukan persahabatan, akhirnya pertemanan. Berarti kadang-kadang kalau Frater mau lihat ya, bahwa di situasi tersebut bukan dulu kita yang meninggalkan itu, kita yang salah. Kalau dengan situasi konteks demikian, ya perlu ada kebaruan lah, dalam diri itu ada kebaruan. Ini memang nggak cocok buat gua, kan persis begitu. Tapi ghosting yang kita sebut di sini adalah ketika dia pergi tanpa ada kabar. Muntaber tadi, mundur tanpa berita. Gitu. Kalau di lu, ada nggak di kayak kan lu pasti ikut komunitas gereja kan? Ikut gak sih? Ikut ya. Oh iya, gue manggilnya Yo, soalnya dari rumah gue bingung. Bebas aja. Ulang ya. Di gua Yo. Oke. Coba panggil. Di Yo. Ya. Lanjut. Suka kan ya. Kayaknya lucu sih tapi. Kayaknya lucu. Lu ada nggak kira-kira di pengalaman gereja lu mungkin ada anggota lu yang kayak ini anak kemana sih tiba-tiba ngilang gitu? Kepengurusan gitu. Apa ya? Gimana ya? Kalau gereja mungkin lebih ke pengalaman pribadi gitu ya. Ya kalau susah aja baru deh doa. Wah begitu udah seneng lupa, nggak bersyukur. Terus sih, tapi ya puji Tuhan mulai kesini mulai membaik lah. Jadi lu ngerasa ngeghostingin Tuhan ya? Iya tuh. Pas. Itu gila sih. Ya gitu Frat dulu. Jadi ya apa? Ya banyak juga sih, nggak cuma gua doang, nggak cuma dia doang, tapi ya teman-teman juga banyak yang gitu kan, kayak ya tiba-tiba kalau lagi susah mendadak religius aja semua, begitu udah seneng dia lupa, ya kasarnya kayak kacang lupa kulit lah. Habis religius tuh relikui gitu kan ya. Berarti nggak relikui. Serem banget. Sembat. Gitu. Gak gitu Rat konsepnya. Iya. Itu kalau pribadi kayak gitu sih. Memang itu terjadi di kita, di gereja juga terjadi. Jangankan ketika susah ya, ketika dia sudah mendapatkan apa yang dia inginkan, apa yang dia pengen, akhirnya dia juga pergi. Contohnya ada orang aktif di gereja menggebu-gebu, dikenal seluruh umat, kenal baik, atau dikenal dia punya sesuatu, apa kenangan lah bahasanya gitu ya, menciptakan sesuatu atau membuat konsep sesuatu gitu kan ya. Wah, udah tiba-tiba pergi begitu aja. Ada yang begitu juga di gereja. Mungkin waktu itu dia susah, tapi menurut Frater nggak susah juga,
karena hidupnya tetap baik dalam secara manusiawi ya, nggak tahu secara religius kita nggak tahu, kita nggak ada penilaian akan hal itu, nggak ada indikator akan hal itu, nggak ada. Indikator disebut orang suci, orang baik, orang apa itu nggak ada. Tapi Frater belajar dari Pentakosta bahwa ketika kita melakukan hal baik, itulah Roh Kudus datang. Gitu. Roh Kudus itu dia nggak pernah ghosting meskipun dia tak terlihat ya. Seperti hantu, Roh Kudus itu selalu mengarahkan kepada hal yang baik. Nah, Frater di sini mau apa? Mau kadang-kadang kan dalam Frater, namanya juga Frater ya, banyak umat-umat atau orang-orang muda yang juga cerita kepada Frater, gitu. Cerita bahwa pertemanan tadi sudah konteksnya, gereja sudah percintaan sekarang, bahwa ada sampai yang menangis, dia itu datang dengan mengatakan gini, Frater dia ninggalin gua. Terus gue sebagai Frater harus bertindak apa kan ya? Iya, yang hilang kan dia ya. Iya, yang hilang. Terus ngapain ya? Munculin ya. Akhirnya tanya alasannya. Iya, soalnya udah kram ya, Frat, ya? banyak semutnya. Padahal nggak kelihatan. Frat, banyak semut. Biasa diginiin Frat. Iya, aduh. Gitu. Jangan digit. Kok banyak semut. Aduh, makasih Natali ya. Iya, sama-sama. Makin rame nih gue liat semutnya nih. Gitu. Semutnya ghosting coy, nggak kelihatan. Kagak kelihatan. Iya.